Shalom semuanya. Saya juga ingin menyapa Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di Zoom. Shalom semuanya. Shalom. Baik, puji Tuhan pada hari ini, pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini. Itu semua adalah kasih kemurahan Tuhan kita dapat berkumpul di tempat ini. Untuk mengawali ibadah kita pada siang hari ini, saya undang teman-teman untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata atas kerajaan surga yang kudus, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu, pimpinan-Mu, kemurahan-Mu ya Tuhan, kita dapat berkumpul di sini ya Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan, untuk memulai persekutuan kami. Ya Tuhan, Roh Kudus-Mu pimpin ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya persekutuan kami ini, agar nama-Mu saja dipermuliakan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Nah teman-teman, aku mau ngundang nih kalian semua untuk bangkit berdiri, kita akan memuji nama Tuhan, kita akan naikkan pujian segala puji syukur. Iya, hujan tinggi. Progress. Suaranya sama sekali nggak terdengar ya. Baik dari singer sama musiknya. Orang orang haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya mau nanya nih kepada teman-teman semua dan Bapak Ibu yang ada di Zoom, masih ada sukacita? Kurang semangat. Masih ada sukacita? Puji Tuhan, kita akan angkat pujian Bila Roh Allah Ada sambil menari. Roh Allah ada di dalam, seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalam, bukan menari, seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, seperti Daud menari.
hatiku kan Daud menari bila roh Allah ada bukan menari setiap menari bila roh Allah dan Bapak Ibu dan teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan menyiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Kita akan angkat pujian hati sebagai hamba. Izin teman-teman dari Smakbo untuk suara dan juga gambar tidak dapat terdengar oleh kami yang hadir online. Terima kasih. Samanya dalam
selamanya. Untuk firman Tuhan akan disampaikan oleh Pak Ferry. Ya. Baik, Shalom Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Shalom buat Bapak Ibu yang ada di Zoom, dimanapun Bapak Ibu berada. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa, Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, terima kasih untuk siang hari ini Tuhan. Terima kasih buat waktu yang terbaik yang Tuhan berikan buat kami. Kami telah memuji dan menyembah nama-Mu yang besar Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus hadir di tempat ini, bahkan hadir di tempat dimanapun kami mengikuti Zoom di siang hari ini Tuhan. Dan biar lawatan Allah boleh menjamah setiap hati dan batin kami. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan. Bahkan terlebih Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Dengan kuasa-Mu sembunyikan di belakang salib-Mu Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang hadir melawat dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semuanya. Shalom buat Bapak Ibu yang ada di Zoom. Bisa dengar suara saya dengan baik? Dengar, Pak. Iya. Baik, Bapak Ibu, kita buka ayat firman Tuhan kita di siang hari ini. Dari Matius pasal 16 ayatnya yang ke-24. Tema firman Tuhan saat siang hari ini adalah bayar harga. Nah, kita lihat di Matius pasal 16 ayatnya yang ke-24. Kita baca ayat firman Tuhan ini secara bersama-sama. Sudah? Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sekarang ini saya bacakan buat kita semua. Tuhan Yesus berkata bahwa setiap orang yang mau ikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman, anak-anak murid yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat siang hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, dan tema firman Tuhan hari ini adalah tentang bayar harga. Nah, dari ayat firman Tuhan ini, kita lihat ada dua kata yang sangat penting di sini adalah bayar harga dan mengikut Yesus. Nah, kalau kita lihat di firman Tuhan, ketika Tuhan Yesus melakukan berbagai tanda-tanda mujizat, tanda-tanda heran, ada begitu banyak orang yang terkagum-kagum dan mengikut Yesus kemanapun Yesus berada. Amin. Nah, bahkan banyak orang yang ingin menyamai Tuhan Yesus, ingin sama seperti Yesus. Lalu akhirnya, kalau kita lihat di ayat firman Tuhan, bahkan di kitab-kitab Injil, ada kisah di mana bahwa mereka berkata bahwa Tuhan, jika engkau datang sebagai raja, izinkan saya duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri. Banyak orang ingin dekat dengan Tuhan, banyak orang ingin sama seperti Yesus. Nah, kita lihat di sini bahwa ikut Tuhan Yesus itu ada harga yang harus kita bayar. Jadi dalam iman Kristen kita, ada harga yang harus kita lakukan atau kita bayar ketika kita mengikut Tuhan. Keselamatan kita terima secara cuma-cuma dari Tuhan. Amin. Ketika seseorang buka hati dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, bahkan menjadikan dia raja dalam hidupnya, detik itu juga kita diselamatkan oleh Tuhan. Nama kita tercatat di kitab kehidupan. Jadi kita semua yang hadir siang hari ini, baik di tempat ini maupun yang ada di Zoom dimanapun kita berada, saat ini nama kita tercatat di kitab kehidupan. Bagi kita yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, setelah kita selamat, apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Seseorang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia harus bayar harga. Nah, coba kalau kita lihat kan, kalau misalnya ada seseorang yang ingin kurus, apa yang harus dilakukan? Diet, ya kan? Ikut gym, tanda petik ya, dia siksa tubuhnya supaya tubuhnya langsing, tubuhnya ideal. Betul ya? Kalau seseorang mau ingin juara, ingin lomba dan menang segala macam, dia harus belajar keras. Betul ya? Teman-teman yang bekerja pun juga kalau ingin naik pangkat, ingin naik kedudukan, pasti dilihat kinerjanya. Kinerjanya harus baik. Disiplin ya,
dalam berbagai hal pun dilakukan, ada penilaian-penilaian secara khusus yang harus dilakukan. Nah, saya tulis di sini bahwa bayar harga itu adalah konsekuensi akibat yang bersifat negatif. Diet itu kan menyiksa tubuh kan, ya. Belajar keras juga sesuatu hal yang mungkin tidak enak, tapi ketika dilakukan maka hasilnya kita akan berhasil. Nah, dalam ikut Tuhan, Yesus katakan bahwa kamu harus sangkal diri dan pikul salib. Nah, bayar harga di sini teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bayar harga itu artinya bahwa dalam hidup kita yang terutama itu adalah Tuhan Yesus. Makanya saya catat di sini bahwa keutamaan hidup kita itu adalah Kristus. Seseorang kalau dia mengatakan bahwa dia cinta akan Tuhan, berarti ada pengorbanan yang harus dia lakukan. Bukankah identitas Kristen kita itu seperti salib kan? Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita dan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Nah, lalu kita lihat di sini bahwa hal-hal apa saja yang harus kita lakukan supaya kita bayar harga dan ikut Tuhan. Nah, yang pertama yang saya catat di sini adalah, yang pertama kita harus menyalibkan daging kita. Nah, menyalibkan daging itu seperti apa? Nah, bersedia menghilangkan atau menyalibkan hawa nafsu daging, hal-hal yang menghambat kita untuk kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, di zaman Perjanjian Lama, orang-orang Israel yang menyembah berhala itu dihukum oleh Tuhan. Apalagi di zaman Perjanjian Baru lebih ketat lagi. Nah, di Perjanjian Lama ya ada dosa yang, contoh misalnya, salah satu dosa yang dibenci oleh Tuhan. Misalnya gini, Tuhan bilang jangan berzina. Di Perjanjian Lama kalau seorang berzina itu berarti dia sudah melakukan dosa perzinahan. Tapi di Perjanjian Baru lebih ketat lagi. Yesus berkata bahwa barang siapa memandang seorang perempuan dan menginginkannya dalam hati, ia sudah berbuat zina. Kata menginginkan di situ dalam terjemahan aslinya itu artinya kita menghayal, kita berandai-andai, pikiran kita jorok, hal-hal yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yesus katakan bahwa kamu sudah berbuat zina. Nah, hal-hal itu kita harus matikan dalam diri kita waktu kita ikut Tuhan. Nah, di sini saya catat bahwa jika seseorang belum bersedia mau meninggalkan seluruh gaya hidup manusia lamanya, yaitu manusia yang kaya akan hawa, hasad daging, hal-hal yang membuat kita enggak bertumbuh dalam Tuhan. Apalagi misalnya anak-anak muda sekarang yang dengan gadget tiap hari, bangun tidur langsung pegang handphone, nggak doa dulu, nggak baca Alkitab dulu, nggak saat teduh dulu, langsung bangun tidur, langsung pegang HP, chat, lihat notifikasi apa gitu ya. Nah, hal-hal ini itu yang seringkali menjadi berhala dalam hidup kita. Kita memang tidak menyembah patung seperti orang-orang di luar sana, tetapi segala sesuatu yang menghambat kita untuk kita tidak bertumbuh dalam Tuhan, Yesus katakan tinggalkan semuanya itu. Amin. Bahkan waktu Tuhan Yesus memanggil 12 murid Tuhan pertama-tama, ketika Yesus memanggil mereka, mereka mengatakan, Tuhan izinkan saya pamit dulu dengan orang tua. Ya, Tuhan izinkan saya ke rumah dulu untuk menguburkan orang yang sudah mati. Yesus katakan, biarlah orang mati menguburkan orang mati, kamu ikut aku. Jadi Tuhan mau lihat itu keutamaan hidup kita itu mengutamakan Yesus lebih dari segala-galanya. Jadi daging kita manusia rohani yang sudah dilahirbarukan oleh firman Tuhan dan kita masih mendiami tubuh jasmani ini. Nah, tubuh jasmani ini yang seringkali membuat kita jauh dari Tuhan kalau kita tidak mengandalkan hal itu. Ingat 9 buah roh yang ke-9 adalah penguasaan diri. Itu yang harus tertanam dalam diri kita. Supaya apa? Kita bisa menyalibkan daging itu. Lalu apalagi? Kita harus mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Nah, kalau seseorang Kristen, dia tidak mengisi hidupnya dengan firman Tuhan, maka dia tidak punya kuasa untuk mengalahkan kuasa dosa. Dia tidak punya kuasa, tidak punya kemampuan dan kuasa untuk menyalibkan dagingnya itu. Makanya seringkali kita lihat banyak orang-orang Kristen yang jatuh di dalam dosa. Yang sudah lahir baru, yang sudah sidi, yang sudah dibaptis, kembali jatuh lagi di dosa yang sama. Karena apa? Karena hidupnya tidak tertanam, tidak berakar kuat di dalam firman Tuhan. Jadi itu yang pertama, harga apa yang harus kita bayar? Menyalibkan daging kita. Poin yang kedua, apa saja yang kita harus bayar gitu. Yang kedua, kerelaan dan keberanian untuk kehilangan kenyamanan hidup. Tuhan mau kita membayar dengan comfort zone kita. Comfort zone itu membuat kita malas. Betul ya? Ada istilah sekarang kan kaum rebahan gitu ya.
Rebahan di sofa, TikTokan, itu ya, main Instagram, nonton Netflix dan lain sebagainya, ngobrol dengan teman, ya ngopi di tempat kopi berjam-jam gitu ya. Betul ya? Itu zona nyaman hari-hari ini. Dan iblis tahu, iblis buat kita nyaman dengan hal-hal seperti itu. Sehingga waktu untuk berdoa, waktu untuk membaca firman Tuhan, waktu untuk beribadah hari Minggu di gereja, kita lalui, kita lewati semuanya itu. Kita lupakan semuanya itu. Kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Kalian ingat atau kita lihat dalam Injil Matius pasal 19 itu ada seorang muda yang sangat kaya datang kepada Yesus supaya mendapatkan hidup yang kekal. Tuhan, apa yang harus aku lakukan supaya aku mendapat hidup yang kekal? Yesus katakan, lakukanlah firman Tuhan. Dia tanya, hukum yang mana Tuhan yang aku harus lakukan? Semua hukum dia ikuti. Dia adalah orang Yahudi yang sangat taat. Tetapi Yesus berkata bahwa, pergilah, jualah seluruh hartamu dan ikutlah aku. Karena waktu itu Yesus adalah Allah yang Maha Tahu. Dia tahu bahwa hati orang muda ini masih terikat dengan mamon, dengan harta yang dia punya. Sehingga apa? Hatinya itu lebih terikat dengan duniawi, dengan uang, dengan harta dan segala macam. Sehingga membuat dia nyaman dengan keadaan seperti itu. Nah, apa saat ini yang ada yang menjadi berhala dalam hati kita? Jangan sampai itu menghambat kita untuk kita datang kepada Tuhan. Waktu kita datang ke gereja, kita datang seperti biasa, pulang juga biasa, tidak ada perubahan sama sekali. Atau hari Minggu kita rajin ibadah, rajin pelayanan, tapi Senin sampai hari Sabtu, kehidupan kita masih sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi kerelaan dan keberanian untuk kehilangan kenyamanan hidup. Ikut Tuhan Yesus itu gampang-gampang susah. Tadi di awal saya katakan bahwa kita terima keselamatan secara cuma itu anugerah yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Yang susahnya itu mengerjakan keselamatan itu setiap hari. Nah, sehingga apa? Banyak orang Kristen yang gagal hari-hari ini. Yesus katakan banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Biarlah kita ini termasuk golongan yang dipilih oleh Tuhan. Amin. Data statistik mengatakan bahwa hari ini mayoritas penduduk dunia itu beragama Kristen. Seluruh penduduk dunia itu beragama Kristen. Tapi dari banyak miliaran orang itu, apakah orang itu sungguh-sungguh dengan Tuhan? Dan biarlah siang hari ini, dimanapun kita berada, biarlah kita menjadi orang-orang Kristen yang terpilih, yang akan masuk dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Jadi harga ini harus kita bayar. Segala sesuatu yang menghambat kita datang kepada Tuhan, kita tinggalkan semuanya itu. Yang ketiga, poin yang ketiga yang saya catat di sini bahwa harga apa yang harus kita bayar? Memberikan prioritas pada pekerjaan Tuhan. Jadi yang pertama kita menyelipkan daging kita, yang kedua ya tinggalkan segala kenyamanan kita, dan yang ketiga harga yang harus kita bayar adalah memberikan prioritas utama dalam hidup ini untuk melayani pekerjaan Tuhan. Saya berharap bahwa kita semua yang hadir siang hari ini kita terlibat dalam pelayanan. Baik di gereja kita masing-masing, di persekutuan di mana kita ada, yuk kita melayani pekerjaan Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus sudah memberkati hidup kita? Amin. Dengan nafas, dengan kesehatan, dengan pekerjaan, dengan studi yang diberkati oleh Tuhan. Biarlah hidup kita ini, kita berikan sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Bahkan apapun saja yang kita perbuat, Alkitab katakan perbuatlah seperti untuk Tuhan. Disitulah kita melayani Tuhan di situ. Teman-teman yang ada di kantor, yang ada dimanapun berada, melayani Tuhan di posisi masing-masing. Jadi saksi Kristus di situ. Dan biar hidup kita memancarkan Kristus bagi orang lain. Ketika hal-hal godaan-godaan tertentu yang membuat kita melanggar firman Tuhan, kita harus tolak semuanya itu. Matikan semuanya itu. Jadi Tuhan tidak menginginkan hati kita melekat kepada orang lain. Apapun itu dan siapapun itu. Bahkan di dalam Injil Matius tadi bahwa Tuhan katakan bahwa jika engkau mengikut aku, engkau tidak membenci ayah dan ibumu, engkau tidak layak bagiku. Bukan berarti bahwa kita membenci ayah dan ibu secara harafiah, tidak. Tetapi kita harus utamakan Tuhan lebih dari segala-galanya. Kalau keluarga kita menghambat kita datang kepada Tuhan, Yesus katakan tinggalkan itu, utamakan Tuhan. Waktu kita mengutamakan Tuhan, kita menomorsatukan Tuhan, maka seisi rumah tangga kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Keluarga-keluarga kita yang belum mengenal Tuhan, pasti diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Waktu kita prioritaskan Tuhan, maka Tuhan tidak pernah tutup mata bagi kita. Alkitab mengatakan bahwa jerih payahmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Tuhan perhitungkan apapun. Bahkan saat siang hari ini kita sempatkan beberapa waktu menit
untuk kita bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Tuhan perhitungkan apa yang kita lakukan siang hari ini. Tuhan berkati pekerjaan kita, Tuhan berkati studi-studi kita. Bahkan dimanapun nanti kita berada, Tuhan akan berkati kita secara melimpah-limpah. Amin. Itu yang ketiga. Kita lihat poin yang keempat. Harga apa lagi yang harus kita bayar di hadapan Tuhan? Yang keempat, komitmen untuk melakukan apa yang Tuhan sudah suruh kita lakukan. Bapak, Ibu, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu kita terima keselamatan secara cuma-cuma dari Tuhan, Tuhan juga memberikan janji kepada kita. Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberkati keturunanmu, Tuhan akan memberkati bakul-bakulmu, Tuhan akan memberkati semua, bahkan keluar masukmu diberkati oleh Tuhan. Itu janji Tuhan. Tuhan itu sudah berjanji. Tetapi semua itu ada pada kita. Untuk mendapatkan janji itu ada proses yang harus kita lakukan. Betul kan? Nah, salah satunya ini, bayar harga. Makanya banyak orang Kristen tidak mengalami janji Tuhan itu karena apa? Karena mereka tidak mau bayar harga. Terlena dengan pekerjaan. Untuk naik posisi, menukarkan imannya kepada yang bukan Tuhan Yesus. Akhirnya apa? Dipercayakan hal-hal yang lebih. Tinggalkan imannya. Ya, kalian yang pacaran yang seiman, nggak boleh yang beda-beda iman. Ya, hati-hati di sini. Bahkan dalam pekerjaan pun jangan kompromi dengan hal-hal yang di luar firman Tuhan. Tuhan sangat membenci orang yang mendua hati. Alkitab banyak menuliskan peristiwa itu. Siapa yang mendua hati dibenci oleh Tuhan. Nah, ketika Tuhan minta kita untuk lakukan sekarang, kita lakukan sekarang. Supaya apa? Hidup kita makin naik, menjadi kepala dan bukan ekor, menjadi naik dan bukan turun. Itu janji Tuhan. Jadi ada bagian yang harus kita lakukan. Amin. Nah, ini harus kita perhatikan. Kalau kita perhatikan firman Tuhan, mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan di kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, setiap mujizat yang terjadi selalu didahului dengan tindakan yang kita lakukan. Yesus berfirman, tapi kita harus lakukan. Perhatikan setiap mujizat. Mulai dari mujizat pertama, air berubah menjadi air anggur, sampai kepada apapun mujizat yang terjadi di Alkitab, selalu didahului dengan tindakan yang kita lakukan. Baru mujizat terjadi. Dan biarlah siang hari ini kita membayar harga untuk Tuhan. Kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Hidup kita makin diberkati oleh Tuhan. Yang terakhir, kita lihat di sini bahwa apapun yang kita inginkan untuk mendapatkan atau mencapai sesuatu yang sudah Tuhan janjikan kepada kita, lakukan isi hati Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita. Bukankah Tuhan menciptakan kita adalah makhluk sosial, makhluk yang nggak bisa hidup sendiri. Bahkan manusia itulah makhluk pekerja. Dan Alkitab mengatakan bahwa, mencatat pun juga bahwa kita ini adalah mitranya Tuhan. Ada bagian kita, bagiannya Tuhan. Ada harga yang harus kita bayar, maka berkat Tuhan tercurah melimpah bagi kita semua. Amin. Biarlah siang hari ini firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita semua, untuk saya dan Bapak Ibu yang ada di tempat masing-masing, bahkan untuk setiap siswa yang hadir siang hari ini. Biar kita menjadi orang-orang Kristen dimanapun Tuhan tempatkan kita, baik di tempat ini, maupun di kantor-kantor yang kita berada. Meskipun kita kecil secara komunitas, tapi waktu kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka Tuhan yang menjadi pembela kita, Tuhan yang akan menolong kita, Tuhan yang akan memberkati hidup kita, sehingga apa? Setiap kita boleh menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada, dan kita boleh memuliakan Tuhan yang adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar di siang hari ini. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan, tolong kami untuk kami bisa melakukan bagian kami, membayar harga, melepaskan segala sesuatu yang menghambat kami untuk bertumbuh di dalam iman kepada Engkau. Tuhan, tolong kami untuk melepaskan segala sesuatu yang membuat kami mendua hati dengan Tuhan. Tapi biarlah siang hari ini Tuhan, Engkau yang sudah menjamah hati kami, yang sudah membuka pemikiran kami, yang sudah mengurapi kami, biarlah kami sungguh-sungguh hidup untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Urapi setiap Bapak Ibu yang mengikuti via Zoom, bahkan kami yang ada di tempat ini Tuhan, urapi dengan kuasa-Mu, berkati kami semua ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk mengaminkan firman Tuhan siang hari ini, kita naikkan satu pujian ini, mengiring Yesus seumur hidupku. Halo.
Tes. Bukan. Namun karena rohmu. Gitu. Hari ini ada Yesus makin bertambah, mengikut Yesus, mengikut Yesus, kesukaan hati, lepas semua laku mengenang. Tuhan Yesus yang berkata kepada semua. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada kita tugas. Puji Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan firman yang diberikan oleh Pak Ferry. Kiranya apa yang disampaikan oleh Pak Ferry dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sekarang kita akan memberikan persembahan kita akan memberikan persembahan yang terbaik dari apa yang kita punya. Yang bertugas silahkan maju ke depan sambil mengangkat pujian Sukacita Surga.
Untuk doa persembahan, doa penutup, dan doa berkat dipimpin oleh Pak Ferry. Baik Bapak Ibu, dimanapun kita berada dan juga para siswa yang hadir siang hari ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat siang hari ini kami telah memuji, menyembah Tuhan. Kami sudah bersyukur, berterima kasih buat semua hal yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Bahkan firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan. Allah Roh Kudus tolong mampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dimanapun kami berada, baik di lingkungan pekerjaan kami, lingkungan sekolah kami, lingkungan pergaulan kami, bahkan keluarga kami Tuhan. Biarlah kami boleh mengutamakan Tuhan Yesus lebih dari segala-galanya. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan berkati Kementerian Perindustrian ini Tuhan, bahkan sampai ke jajaran-jajaran terendah sekalipun, bahkan sekolah-sekolah yang di bawah Kementerian Perindustrian ini Tuhan, Engkau memberkati departemen ini Tuhan. Tuhan biarlah dimanapun anak-anak-Mu berada, biarlah Tuhan pakai mereka untuk menjadi berkat, menjadi saksi-saksi Kristus, agar nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berkati kami semua dalam pekerjaan kami, keluarga kami, bahkan studi setiap para siswa-siswa yang ada Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, sembahan yang sudah kami berikan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati, kami tahu bahwa apa yang kami berikan ini Tuhan Yesus tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan buat dan lakukan dalam hidup kami. Tapi Tuhan Yesus yang menilik hati-hati kami. Kami memberi dengan hati yang tulus dan mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan kembali beraktivitas melanjutkan pekerjaan kami. Kami siap menerima berkat daripada Tuhan. Bapak, Ibu, dan para siswa, mari buka hati dan terima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa di surga, persekutuan dengan Tuhan kita dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, penghiburan pengurapan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai, memberkati, dan melindungi kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Semua kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin. Puji Tuhan, persekutuan kita sudah selesai. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam sesi games yang dipimpin oleh Bu Olga. Baik, Shalom Bapak Ibu yang bergabung di Zoom, masih stay di Zoom.
Oke, saya akan memandu games. Yang mana game ini berhadiah ya Bapak Ibu, lumayan untuk besok. Oke. Baik, games mudah saja ya, tebak gambar. Mungkin Bapak Ibu atau adik-adik sudah sering ada game ini di HP ya, udah sering mungkin dicoba. Nah, tapi kali ini tebak gambarnya tebak tokoh Alkitab. Ya, udah kebayang ya, udah kebayang gimana nih gamenya. Oke, karena kuotanya ada 6 pemenang ya. 2 pemenang itu dari yang gabung di Zoom atau online, 4-nya itu dari yang hadir offline gitu ya. Jadi karena cuma 6 terbatas, siapa cepat berarti dia yang dapat ya. Tapi jawabannya harus tepat. Setuju semuanya? Sepakat ya? Sepakat Bapak Ibu yang di Zoom? Sepakat. Oke, baik. Yang online dulu ya, 2 orang ya, yang online. Baik. Nah, kita mulai saja Bapak Ibu ya. Untuk tebak gambar yang pertama. Jadi aturannya Bapak Ibu langsung angkat tangan saja di ya, raise hand saja di Zoom ya, biar langsung bisa kita lihat nih siapa yang paling cepat. Baik Bapak Ibu, halo halo. Masih stay di Zoom? Sudah ada yang jawab itu kayaknya tuh. Belum mulai game. Oke, baik. Oke. Loh, udah ada yang jawab, tadi gambarnya udah tampilin ya. Siapa yang pertama? Oh, Pak Tambunan dari Ambon. Saya juga orang Ambon, Pak. Saya hello dulu, Pak. Halo, Pak. Halo, halo. Halo, Pak. Oke, baik. Ya, di Nah, Ambon mungkin sudah jam gimana jawabannya 2 apa, ya. Pak? Thomas. Oke, jawabannya benar ya Bapak Ibu ya. Selamat Bapak Tambunan, nanti hadiahnya nanti kita kirim berupa imani. Ya, nominalnya lumayan ya untuk jajan bakso ya. Oke, baik. Lumayan untuk jajan bakso. Baik. Untuk pemenang yang kedua, soal yang kedua silakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Ada yang bisa menebak? Sudah ada yang jawab tuh, Mbak. Oke. Bu siapa? Bu Margareta ya. Yang raise hand duluan ya. Ada jawab di chat kayaknya. Oke, dijawab di chat ya. Baik, kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu ya. Wah. Oke. Baik. Untuk soal yang tadi, jawabannya ya. Udah kelihatan ya? Jawabannya Paulus. Ya. Betul ya, jadi pemenang kedua adalah Ibu Margareta. Asalnya dari satker mana, Miss? Dari kita ya? Kita bukan sih, Miss. Oh. Oke, dari BBSPJI, wah panjang ya, BBSPJI KFK. Oke, terima kasih Ibu sudah terlibat. Baik, sekarang kita offline ya, yang hadir di sini ya. Wah, ini udah pada angkat tangan, gimana nih? Kayaknya saya udah bocor ya, apa gimana? Wah. Baik, soal yang pertama, saya tunjuk aja ya. Jovanka. Jovanka gimana jawabannya apa? Yakobus. Oke, jawaban yang benar adalah Yakobus. Oke, tepuk tangan dulu untuk Jovanka. Baik. Ya, tinggal 3 orang lagi nih, 3 soal lagi ya. Fokus. Soal yang berikut.
Gimana? Oh, yang ini ya? Siapa namanya? Gabriela. Oke, Gabriela jawabannya apa? Hello Des. Kita lihat jawabannya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Gabriela. Baik. Yang berikut. Yang ketiga nih, soal yang ketiga ya. Ya, yang cowok nih. Darwin. Darwin jawabnya apa? Coba kita lihat jawaban yang benar. Lewi. Loh, kayaknya udah pada pintar ya. Baik. Soal yang terakhir, yang keempat ya. Yang keempat. Nah, susah ya. Ya. Ya ini nih. Siapa? Namanya siapa tadi? Mikaela. Siapa namanya? Lukas. Lukas. Oke, baik. Oke. Sudah dapat 6 pemenang, 2 dari online, 4 dari offline. Saya kembalikan ke Miss Leoni. Silakan Miss. Amelia. Amel tuh. Amel Smakbo. Baik, itu dia rangkaian pertemuan kita pada hari ini. Gimana teman-teman, suka cita? Pada suka cita gak nih sama persukaan kali ini? Baik, kita akan melanjutkan sekolah kita lagi dan Bapak Ibu yang di Zoom juga akan melanjutkan aktivitasnya kembali. Sini saya akan menutup persekutuan kita pada hari ini. Terima kasih semuanya. Shalom Bapak Ibu dari Smakbo, apakah suara kami terdengar dengan jelas? Baik Bapak Ibu yang ada di Zoom, terima kasih atas kehadirannya untuk ibadah kita pada siang hari ini. Mohon maaf jika masih ada kesalahan teknis, kekurangannya, dan sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Terima kasih, Shalom, berkati dan selamat beraktivitas. Bisa Intan bisa dilanjutin informasinya atau udah dipakai kelasnya ya? Ya, mohon izin. Kita mau ada kelas jam 1. Oh iya. Iya. Oke. Iya. Ada pengumuman, Kak? Ya, dari Intan, silakan Intan. Iya. Ya, Shalom Bapak Ibu. Pertama-tama terima kasih banyak untuk Pendeta Ferry atas pelayanannya. Terima kasih juga untuk koordinator ibadah hari ini, terkhususkan kepada Mbak Leoni, Mbak Olga, dan siswa-siswi dari SMAK Bogor. Salut juga kepada teman-teman semua yang pertama kali menyelenggarakan ibadah secara hybrid dengan baik, walaupun memang soundnya memang terkendala sedikit, namun kami tetap bisa mengikuti dengan baik. Ibadah selanjutnya akan diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Ilmate. Kepada Bapak Ibu dari Ilmate, mohon dapat mempersiapkannya di bulan depan. Demikian, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih banyak untuk teman-teman SMAK Bogor. Ya, terima kasih. Makasih semuanya. Terima Iya. kasih Pak. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan berkati. Nomor HP dan nomor. Oke. Kita akan kembali ke depan.